Selamat datang, perkenalkan saya Freddy Harahap dengan NIM 122140018. Pada hari ini saya akan lakukan demo bagaimana cara menggunakan Notebook LM untuk belajar CEH atau yang dikenal dengan Certified Ethical Hacker. Pada kesempatan kali ini saya ingin contohkan bagaimana cara memakai AI ini untuk mempelajari materi CEH, khususnya modul 3 yaitu Network Scanning atau pemindaian jaringan. Nah, langkah pertama dalam menggunakan Notebook LM ialah menggunakan upload sources terlebih dahulu. Di sini saya sudah upload dua sources, yaitu file modul 3 CEH, satunya lagi ialah file presentasinya. Gunakanlah yang di kiri ini untuk upload sources. Setelah terunggah, kita bisa lihat ada bagian tengah ini bernama kolom chat. Nah, di sinilah kita bisa berinteraksi dengan AI-nya. Kita bisa mengetik pertanyaan atau instruksi. Misalnya, kita langsung contohkan saja apa isi dari modul 3 ini. AI akan menggunakan informasi sesuai dengan apa yang kita uploadkan. Jadi, Notebook LM akan menggunakan dua source ini. Dengan perbedaan Notebook LM dibandingkan AI lainnya ialah tidak adanya halusinasi dalam jawabannya. Seperti yang kita ketahui bahwa ChatGPT atau Gemini itu kan ada database-nya sendiri dan terkadang mereka bisa halusinasi. Nah, dengan kita menggunakan Notebook LM, kita memfokuskan bahwa sources yang digunakan hanya source yang diuploadkan saja. Nah, seperti kita lihat, isi 03 ini menurut Notebook LM membahas tentang scanning networks. Lalu isi utama dari modul ini ada scanning concepts, ada discovery scans, ada port scans, nah setelah kita tanya seperti ini, kita bisa gunakan save to notes ini. Nah, save to note ini seperti kita menyimpan catatan sehingga kita dapat mengaksesnya selalu pada kolom kanan bawah ini. Seperti bisa dilihat, kenapa kita melakukan save to note? Karena dengan Notebook LM, kalau kita melakukan refresh, dia akan menghilangkan chat kita. Jadi, kita tidak bisa menanyakan follow up ketika sudah di refresh. Tapi kalau contohnya seperti ini. Tuh ada pemberitahuan, jika kita continue, chat akan diperbarui sehingga tidak akan tersimpan lagi. Jadi misalnya kita lanjutkan, jelaskan jenis-jenis scanning. Nah, setelah kita bertanya, kita juga bisa melakukan pertanyaan follow up dengan mengetik langsung di kolom chatnya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Jenis scanning yang dijelaskan berdasarkan sumber menurut Notebook LM itu ada ping sweep, ada discovery scans, port scans. Jadi ini jenis-jenis scanningnya menurut Notebook LM. Oke. Nah, selain itu di kolom kanan itu ada studio, di mana di sini ada fitur-fitur tambahan, yaitu ada audio overview, video overview, mind map, dan juga reports. Nah, jadi selain ada fitur chat, Notebook LM juga menyediakan fitur tambahan seperti membuat podcast, video pembelajaran, mind map biar kita bisa melihat hubungan-hubungannya, dan juga reports. Nah, jadi reports ini berguna jika kita masih belum punya gambaran jelas, ya kan? Misalnya kita bisa meminta untuk Notebook LM membuat sebuah briefing doc. Kita tunggu. Selagi kita tunggu, misalnya kita juga ingin buat, kita mau belajar ini, berikan study guide-nya. Bisa juga dia membuat FAQ dan timeline. Tapi sepertinya kalau timeline
tidak tergantung waktu berarti ya dalam sumber kita ini. Nah, kita lihat bahwa briefing doc telah jadi. Nah, jadi kita lihat ini seperti executive summary-nya ya. Jadi kita bisa melihat secara ringkas apa isi dari sumber-sumber ini dengan cepat. Nah, seperti inilah briefing doc tersebut. Lengkap ya. Poin-poinnya juga jelas. Selanjutnya, kita bisa melihat study guide-nya, bagaimana panduan lengkapnya. Panduan belajar, menurutnya gitu ada aktif dan pasif. Ada penjelasan kata kunci dan konsep-konsep inti. Setelah itu kita lihat lagi FAQ-nya. Jadi Notebook LM mengumpulkan 8 pertanyaan dengan jawaban yang lengkap sesuai dengan tema dari sumber ini. Jadi dia memikir apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bakal sering keluar sesuai dengan sumber ini, dan inilah pertanyaannya dan inilah jawabannya. Yang terakhir kita lihat timeline. Timeline ini dia menjelaskan detail, sepertinya detail materi yang dibawakan dari awal hingga akhir sesuai sumber. Jadi dia cerita bahwa di awal itu adalah pengenalan konsep, terus ada penjelasan pengembangan teknik pemindaian, dan sampai diakhiri dengan pengembangan tindakan penanggulangan pemindaian. Sebenarnya juga ada daftar karakter ya, sangat berguna, seperti glosariumnya. Nah, itu saja merupakan report. Misal, ada juga mind map untuk membantu visualisasi hubungan antara konsep. Kita bisa minta buatkan terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa berdasarkan report yang telah kita minta buatkan, yaitu 4 ini, study guide, timeline, FAQ, dan briefing doc, itu akan tersimpan dalam notes kita. Jadi kita dapat mengaksesnya kapan saja. Selagi kita tunggu mind map, kita juga bisa meminta membuatkan AI podcast berdasarkan sumber kita. Kita bisa klik saja. Lalu kita bisa minta buat video pembelajaran. Kita bisa buat saja. Nah, kita lihat bahwa mind map sudah jadi, sehingga kita bisa lihat inilah hasilnya berdasarkan 2 sumber kita. Misalnya kita pemindahan jaringan, kita coba cek apa sih konsep pemindaian itu. Oh, ternyata dibagi lagi, ada tujuannya. Tujuannya yaitu, ini ternyata langkah pertama dalam pengintaian aktif. Kita bisa mencari target potensial, menemukan host aktif, mencetak sidik jari, OS, dan layanan. Jadi kita bisa tahu ya, seperti browsing gitu ya. Selanjutnya, jenis pemindaian. Ada aktif, pasif, pemindaian penemuan, port, kerentanan. Oke. Coba misalnya kita, apa sih Nmap itu? Apa fiturnya? Fiturnya dengan Nmap bisa menggunakan penemuan host, enumerasi, dan sebagainya. Cukup sangat lengkap sekali. Wow, luar biasa. Inilah timeline, inilah mind map yang dibuatkan oleh Notebook LM. Bisa juga kita download. Oke. Nah, untuk hasil video dan audio akan diuploadkan pada deskripsi video. Jadi dengan Notebook LM, proses belajar CEH bisa jadi lebih interaktif
cepat, dan terstruktur, di mana kita tidak hanya membaca modul, tapi juga bisa berdialog langsung dengan AI untuk memperdalam pemahaman. Sekian dari saya. Terima kasih.